Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Manjada Wajada? Hari ini kita akan belajar tentang sikap negatif. Ada 5M ya, yang menunda kesuksesan. Su'ul khuluqi yu'di. Kebiasaan buruk itu menular. Apa saja ya 5M itu? Mari kita bahas bersama-sama. Hindari sikap negatif. Karena biasanya yang membuat kita gagal itu bukan karena faktor di luar dari kita, tapi lebih banyak faktor di dalam diri kita. Sikap kita, pemikiran kita banyak yang negatif terlebih dahulu, sehingga itu melemahkan diri kita. Belum mulai kita sudah negatif terlebih dahulu terhadap diri kita, menyaksikan diri kita, underestimate diri kita, merasa bahwa kita tidak mampu, merasa bahwa kita tidak bisa, yang akhirnya membuat kita menjadi orang-orang yang beneran nggak bisa. Selain itu, kita banyak berkumpul dengan orang-orang yang sikap mentalnya, perilakunya negatif, yang akhirnya saling menularkan satu dengan yang lainnya. Perilaku negatif, sikap mental negatif itu akan menular. Ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang misalnya ya pesimis, misalnya ya, kita ngomong kayaknya nggak bisa ya kita ya, ditimpali lagi. Iya, nggak mungkin kita ini apa sih? Nggak mungkin. Nah, perkataan nggak mungkin, perkataan tidak bisa, membuang-buang waktu. Itu akan menyebar dalam kelompok, menyebar dalam lingkungan kita, menular secara cepat. Dan celakanya itu juga akan menular kepada diri kita. Energi negatif sebagaimana energi positif itu cepat sekali menular. Hindari berkumpul dengan orang-orang yang punya energi negatif. Pilih-pilih teman dong, Pak Akbar. Iya, karena teman itu menentukan masa depan kita. Kalau kumpulnya kita dengan orang-orang negatif, maka kita akan ketularan negatifnya. Ketika kita ketularan negatifnya, akan sulit kita untuk sukses. Karena itu penting kita untuk memilih-milih teman. Karena memilih teman itu menentukan kesuksesan kita. Hindari sikap negatif. Ada 5M sikap negatif yang menunda kesuksesan kita. Mengeluh, malas, menunda pekerjaan, membuat alasan, dan menyalahkan orang lain. Kita mulai yang pertama, mengeluh. Mengeluh itu kalau dibiarkan akan menjadi kebiasaan. Karena itu lawan kalau kita mau mengeluh. Pikirkanlah betapa Allah memberikan kita nikmat yang begitu banyak dibandingkan yang dikeluhkan. Mengeluhkan macet misalnya, pikirkan saja bahwa kita itu sebelum ini sudah diberikan nikmat ya. Yang punya motor, kita punya motor. Yang punya mobil, kita punya mobil. Yang tidak punya motor, tidak punya mobil, kita bisa naik kendaraan umum. Ada nikmat yang diberikan Allah pada kita, yang itu nikmat yang besar. Itu jangan sampai kita kemudian mengeluhkan kekurangan, sedikit kekurangan yang diberikan Allah, lalu kemudian kita melupakan nikmat besar yang sudah diberikan sebelumnya. Sebelum mengeluh, itu pikirkan nikmat yang jauh lebih besar. Karena mengeluh itu melemahkan diri kita sendiri dan membuat orang lain sebel, menyebalkan kan kalau kita melihat orang itu, mendengar orang
itu mengeluh saja kerjanya setiap hari, mengeluh saja tentang pekerjaan. Aduh, kerjaanku banyak banget nih, aduh susah banget nih, aduh bosku begini nih, aduh anak-anak ini susah banget diatur. Nah kalau kerjaannya mengeluh setiap hari, kapan mau berhasil? Ya, kalau kita itu mengeluh setiap hari, bagaimana kita akan diberikan nikmat yang lebih besar? Kita dengan nikmat yang ada sekarang aja kita tidak bersyukur. Isinya mengeluh saja setiap hari. Karena itu syukuri. Hindarkan mengeluh. Karena itu kan melemahkan diri kita, menyebalkan buat orang lain. Sikap negatif yang kedua yang juga harus kita hindari itu adalah malas. Malas itu pencuri kesuksesan terbesar kita. Hampir semua kegagalan dalam diri kita itu penyebabnya malas. Jadi sebelum malas itu masuk ke dalam pikiran kita, ya, itu lawan rasa malasmu. Lawan rasa malas kita. Lawan dengan energi positif. Lawan dengan manjada wajada. Jadi setiap hari kalau malas itu datang, teriakan manjada wajada, pasti bisa, pasti bisa, pasti bisa. Dengan kita melawan rasa malas kita, itu akan membuat kita selalu kemudian semangat. Kalau kita tidak semangat, bagaimana mungkin kita akan berhasil? Maka lawan rasa malas kita, jangan sampai masuk ke dalam pikiran kita. M yang ketiga itu adalah menunda pekerjaan. Ini saudaranya malas ini, menunda pekerjaan. Apa yang seharusnya bisa kita kerjakan sekarang seringkali kita tunda. Nanti nanti lagi pengen santai dulu, pengen berleha-leha dulu. Teman-teman sekalian, para sahabat manjada wajada, pikirkanlah bahwa kalau kita menunda, itu besok itu juga harus tetap dikerjakan. Besok itu juga tetap diselesaikan. Nah, apa yang kemudian kita tunda-tunda? Kita ingin berleha-leha sekarang, bermalas-malasan sekarang. Buat apa? Karena kita menunda beban yang seharusnya kita bisa selesaikan menjadi besok. Padahal besok akan lebih banyak hal yang harus kita lakukan, akan lebih banyak hal yang harus kita kerjakan. Akhirnya terbengkalai hidup kita. Berhenti menunda. Kalau kita mau sukses, kerjakan sekarang apa yang bisa kita lakukan. Itu akan membuat kita lebih nyaman, lebih tenang, lebih produktif. Selesaikan semua yang kita kerjakan sekarang. Jangan ditunda besok. Ya. Kalau kita punya masalah, punya pekerjaan, selesaikan. PR, selesaikan. Jangan ditunda besok. M yang keempat itu adalah membuat alasan, excuse, afwan. Ya, selalu ada 1001 alasan kita itu tidak mengerjakan sesuatu. Sekali kita terbiasa membuat alasan, selamanya kita tidak akan pernah maju. Berhentilah membuat alasan, kerjakan apa yang harus kita lakukan dengan penuh kesungguhan. Membuat alasan hanya akan melemahkan diri kita, membuat kita tidak percaya dengan diri kita. Membuat alasan tidak akan pernah membuat kita menjadi lebih produktif. Ya, kalau ada sesuatu, ambil tanggung jawab, lalu belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan, lalu kemudian lakukan yang terbaik setelah itu. Kalau ada kesalahan, jangan membuat alasan. Ambil tanggung jawabnya. Ya, saya salah. Saya akan perbaiki kesalahan itu. Kita belajar dari apa yang sudah kita lakukan. Itu yang akan membuat kita menjadi lebih baik. Dan M yang terakhir, itu adalah menyalahkan orang lain, menyalahkan keadaan. Jadi kesalahan, kekurangan itu belum apa-apa, kita sudah ngomong, dia si bapak seharusnya bisa selesai nih, tapi internetnya lambat,
tapi nggak ada printer, tapi komputernya ngadat, tapi banyak sekali menyalahkan keadaan kita, menyalahkan orang lain, padahal kesalahan itu sebenarnya kita sendiri karena kita tidak mengantisipasi. Jalani semua konsekuensi yang kita kerjakan, belajar ya, dengan mengambil tanggung jawab, belajar dari kesalahan kita, itu akan membuat kita menjadi orang-orang yang terus maju. 5M yang harus kita tinggalkan, yang menunda kesuksesan kita. Pertama, mengeluh. Kedua, malas. Ketiga, menunda pekerjaan. Keempat, membuat alasan. Dan yang kelima, menyalahkan orang lain. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.